Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal_Charles Vector, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Kali ini kami di perjalanan habis selesai sidang bersama rekan saya Mas Aldi. Ini advokat muda yang energik ini dari Sidoarjo, sama dengan saya juga di Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas edukasi yang menarik, di mana di direct message Instagram saya maupun di perbincangan waktu kita nongkrong, kita ngopi-ngopi, perbincangan ini mengenai pemberitaan yang ramai diperbincangkan soal 6 laskar yang ditembak di kilometer 50 yang di bulan Maret ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini menurut saya pemberitaan yang akan kita bahas, bagaimana kedudukan orang yang sudah meninggal, apakah orang yang sudah meninggal itu bisa dituntut pidana dan menjadi tersangka dan terdakwa di persidangan. Sebelum saya membahas lebih lanjut, seperti biasa, klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan bagi kita untuk memahami soal hukum. Oke, membahas soal itu, bagaimana pendapat hukum dari Mas Aldi? Ya, kita sharing-sharing di vlog ini. Karena kebanyakan karena saya yang sering membahas seorang diri, kali ini saya ditemani dengan Mas Aldi. Bagaimana Mas Aldi? Pendapat hukum dari Mas Aldi soal 6 laskar yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita di sini nggak membicarakan secara detail substansi detail pokok perkaranya, soal masalah 6 laskar itu. Kita hanya membahas edukasi hukumnya. Apakah kedudukan orang yang sudah meninggal itu bisa menjadi tersangka dan bahkan menjadi terdakwa? Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak sekarang di direct message dan perbincangan yang hangat. Bagaimana Mas Aldi? Kalau kita melihat di pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu kan sudah jelas sebenarnya bahwa seorang yang dijadikan tersangka itu sudah meninggal dunia, seharusnya itu gugur untuk proses penyidikan maupun penyelidikannya. Oke, jadi begini, edukasi hukum yang akan saya berikan di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mungkin bisa dilihat di buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun bisa searching di Google, bisa dilihat di pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya orang yang sudah meninggal, kedudukan hukumnya artinya sudah tidak bisa dituntut, dilanjutkan di dalam pidana. Bahkan di perdata pun sebenarnya tuntutan itu, tapi melihat dulu kalau di gugatan perdata, kalau konteksnya adalah wan prestasi, kedudukan orang yang digugat yang sudah meninggal bisa diturunkan ke ahli waris. Nah, karena terkait objek. Nah, ini kita bicara subjek hukum. Nah, kalau di perdata adalah objek hukumnya, misalnya tanah, dia belum menyerahkan tanah, almarhum ini belum menyerahkan tanah, tapi sebelum digugat sudah meninggal. Nah, bisa itu dijelaskan di dalam gugatan itu mengenai ahli waris. Nah, di dalam konteks pidana, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam substansi yang ada di hukum acara pidana di pasal 77 itu yang terkait, di mana subjek hukum yang sudah meninggal, artinya bukan objek hukum, bukan benda. Nah, benda yang dimaksud adalah misalnya yang tadi di perdata adalah tanah, uang, itu benda. Nah, subjek hukum inilah di dalam pidana yang dicari adalah perbuatan hukum
dari seseorang, misalnya pelaku. Nah, perbuatan apa yang dilakukan? Nah, itu yang dituntut secara pidana. Nah, maka dari itu di dalam pasal 77 sudah jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa kedudukan hukum orang yang sudah meninggal artinya secara nggak langsung itu gugur. Nah, yang pertanyaan banyak orang ini Mas Aldi, orang-orang bertanya lah, kalau itu sudah jadi mayat Pak, kok bisa Pak itu bisa dijadikan tersangka? Dan bagaimana nanti Pak kalau di persidangan? Masa mayat itu ditanyai Pak? Kan gitu. Ini bicara perbincangan orang-orang ya, orang awam hukum misalnya. Nah, mungkin di dalam hukum acara pidana, pihak berwajib atau kepolisian mengedepankan proses yang namanya penyelidikan dan penyidikan sampai itu diproseskan ke persidangan. Nah, namun kalau menurut saya lebih baik kegiatan atau proses itu dihentikan saja karena sudah jelas bahwa subjek hukum yang dijadikan pelaku atau tersangka itu sudah meninggal dunia. Jadi nanti siapa yang akan dimintai keterangan maupun menggantikan posisi dari terdakwa, kan gitu kan ya Mas Aldi? Ya. Nah, itu menjadi pertanyaan banyak pihak. Maka dari itu lebih baik kegiatan atau proses penyidikan dan proses menjadi ditetapkan terdakwa di persidangan itu dihentikan di SP3 ya. Nah, kita tidak mau mengomentari bagaimana itu melanggar hak asasi manusia atau apa. Yang kita edukasi adalah di soal kedudukan orang yang sudah meninggal. Itu jelas di pasal 77 itu orang yang meninggal gugur kewajibannya untuk dijadikan tersangka atau pelaku. Nah, kalau menurut Mas Aldi, ini kan di dalam pasal 77 juga ada di pasal 78. Nah, mengenai daluarsa. Daluarsa dalam artian apakah orang yang hidup juga bisa tuntutan hukum itu daluarsa, artinya tuntutan hukum itu sudah tidak bisa dituntut karena batas waktu. Batas waktu bisa. Nah, itu jika kita melihat di pasal 78, kita ada keterkaitan dengan orang yang sudah meninggal tadi. Kenapa? Karena orang yang hidup aja mengenal asas praduga tak bersalah atau asas presumptions of innocence. Ya benar kan Mas Aldi ya? Nah, asas presumption of innocence itu harus kita tekankan. Harus melekat pada diri. Melekat pada diri yang tertuduh. Nah, ini tertuduh kan, orang yang meninggal dalam laskar ini adalah di dalam hal ini diduga atau tertuduh sebagai pelaku. Nah, dan akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Nah, konteksnya jika kita melihat hal ini sebaiknya diberhentikan dan mencari solusi terbaik apabila memang ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan standar prosedur, misalnya penangkapan dan penahanan, kok bisa sampai meninggal, itu bagaimana perlawanannya kan harus dijelaskan kepada publik kan, hal ini agar terang benderang. Tapi kita tetap memberikan edukasi untuk kedudukan hukum orang yang sudah meninggal tadi, apakah bisa dituntut pidana. Kembali saya jawab, kedudukan hukum yang orang yang sudah meninggal itu sudah hapus tuntutan pidananya. Nah, sesuai dengan pasal 77 ya Mas Aldi ya. Oke, itu tadi ulasan singkat dari kami. Mas Aldi juga memberikan pencerahan hukum soal pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sepakat dengan saya berarti ya Mas Aldi ya? Berarti tidak bisa dong misalnya kita tetap menghargai proses di kepolisian. Betul, kita tetap menghargai proses upaya hukum dari pihak kepolisian
maupun juga kita juga harus menghargai upaya hukum misalnya dari pihak keluarga. Nah, semoga keadilan juga ada bagi seseorang yang diduga melanggar atau sebagai pelaku yang ditetapkan jadi tersangka. Kan kita harus mengedepankan asas praduga bersalah atau yang dikenal dengan asas presumption of innocence. Oke, begitu edukasi saat ini. Tunggu topik-topik edukasi hukum lainnya tetap di channel saya, Faisal_Justice_Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial dan politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.